Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMP Hang Tuah 2 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmawati sebagai host. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu pemain ketika cinta bertasbih, yaitu Pak Azam. Selamat datang Pak Azam di SMP Hang Tuah 2 Jakarta. Ya, selamat datang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Azam telah meluangkan waktunya. Izin bertanya Pak, terkait apa pesan dan kesan Bapak selama mengikuti acara Maulid pada hari ini Pak? Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar SMP Hang Tuah 2 Jakarta yang hari ini undang saya di event Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Kita berharap dengan kita ikut bergembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya, ya, yang mampu menolong kita hanya syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita terselamatkan dari api neraka, kita terhindar dari api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, tentang kesan ya, tentunya sangat antusias saya lihat ya, mulai dari guru, komite, adik-adik ya, semuanya antusias karena ini acaranya pagi dan di outdoor, meskipun ada sinar matahari pagi ya, gitu kan, mereka juga senang, antusias, tidak ada yang beranjak dari tempat ya sampai acara selesai. Ini merupakan suatu prestasi ya untuk bisa membuat adik-adik ini mempunyai giroh di event-event besar sekolah ya, terutama event-event Islam ya, hari besar Islam, itu mereka mempunyai antusias yang tinggi. Kita tahu godaan saat ini sangat luar biasa, ada disruption ya, ada disruption digital, ada disruption sosial ya, degradasi moral di luar sana yang luar biasa ya gangguannya. Jadi ini merupakan hal yang membahagiakan, membanggakan ya buat keluarga besar SMP Hang Tuah 2 Jakarta yang mampu ya, yang mampu mengkondisikan siswa-siswinya untuk tetap stay ya dari awal acara sampai selesai. Ya, meskipun udah mulai panas tadi ya, gitu kan, karena udah mulai siang, tapi mereka tetap ada di tempat ya, dan tetap menyimak, kan kelihatan ya orang nyimak atau enggak ya, ada adik itu nyimak atau enggak, atau ada adik itu antusias atau enggak, kan saya selaku pembicara di depan itu kan bisa melihat, wah alhamdulillah, masya Allah luar biasa gitu kan. Alhamdulillah, berarti antusias dari siswa SMP Hang Tuah 2 Jakarta sudah bagus ya Pak, menurut Bapak? Ya, dan saya juga akhirnya menambah wawasan ya bahwa ada SMP ya yang khusus mendekatkan siswa-siswi atau masyarakat ya atau peserta didiknya dengan kebaharian Indonesia ya. Ini kan luar biasa nih ya, Kampung Bahari. Nama-nama kelasnya kan itu nama-nama pulau ya, betul Bu ya? Ya. Dan memang disiapkan, dididik ya, salah satunya mereka menjadi orang-orang yang bekerja di pelayaran, di kapal laut ya, di yang ada hubungannya dengan mungkin angkatan laut ya. Jadi ini salah satu hal yang harus dijaga. Jadi saya berharap sekolah Hang Tuah itu lebih banyak ya ngundang-undang tokoh, public figure ya, atau orang luar gitu agar datang ke sini ya. Kayak saya ini kan jadi tahu kan, oh ya ya gitu kan, ada SMP yang memang concern ya mengenalkan tentang kelautan Indonesia. Ini kan tidak semua SMP ya bisa seperti ini, dan memang tidak semua SMP mempunyai concern yang sama, beda-beda. Tapi bahwasanya tidak semua orang itu peduli terhadap kelautan Indonesia, padahal kita adalah termasuk negara maritim yang terbesar dan terluas ya. Kebetulan saya juga suka pelajaran itu, saya juga termasuk suka laut, termasuk suka makan ikan laut ya, termasuk suka wisata laut, mulai diving, snorkeling, surfing gitu kan, saya suka semua ya. Jadi senang banget bisa ada di sini. Terima kasih Pak Azam atas pendapatnya. Sebelumnya izin bertanya juga, kira-kira terkait dengan tema Maulid pada hari ini, karakter apa saja Pak yang bisa diterapkan oleh siswa-siswi SMP Hang Tuah 2 Jakarta dalam meneladani sikap Nabi Muhammad SAW? Ya, seperti materi yang saya sampaikan tadi kan ada 4 golongan manusia yang terhindar dari api neraka ya, hadis At-Tirmizi ya, hadis Tirmizi ya. Jadi yang pertama adalah orang yang hayin ya, orang yang tenang, teduh dalam menghadapi apapun. Saya bilang kepada adik-adik ya, kalian menghadapi ujian harus tenang. Caranya gimana? Harus belajar ya. Ketika punya PR harus dipersiapkan. Ketika ditanya guru ya tenang karena udah mengerjakan PR, karena udah belajar ya. Tenang, teduh. Istilahnya gak gampang tergoda ya dengan gangguan di luar sana. Ibaratnya sekarang ada FOMO ya, fear out, missing out gitu kan ya. Jadi lagi ngetren apa, anak-anak muda ngikutin generasi Gen Z, adik-adik ini ya. Dan orang kalau tenang jiwanya tidak akan mudah
ikut-ikutan. Kalau nggak manfaat ngapain ikutan? Kecuali yang baik-baik ya ikutan silakan gitu ya. FOMO untuk keperluan yang baik menurut saya nggak ada masalah gitu kan. Yang baik ya gitu kan. Tapi yang negatif ya kayak tawuran ya jangan diikutin gitu ya. Itu negatif ya. Dan tujuannya apa? Agar adik-adik itu tidak mudah tergoda. Wah, tawuran biar kelihatan ini ikut tawuran ya. Kemarin ada kejadian kan beberapa bulan yang lalu saya ngikutin berita tawuran di flyover ya di Pasar Rebo, tangannya putus. Sedih banget gitu, kasihan kan. Padahal bapak ibunya polisi mengkader anaknya itu untuk jadi polisi juga. Ya gimana kalau tangannya udah putus? Ya kasihan juga kan. Nah kayak gitu kan yang ada hanya penyesalan. Jangan sampai itu terjadi ya di adik-adik di sini. Insya Allah nggak ada yang seperti itu. Ya. Dan berikutnya ya itu hayin ya. Lain ya yaitu orang yang lemah lembut gitu ya. Lemah lembut ya, yang halus hatinya ya. Jadi ya berinteraksi dengan temannya dia harus halus ya, harus lembut, nggak suka kekerasan ya itu. Karena memang generasi SMP ini adalah generasi yang justru kita jaga, kita arahkan. Kalau SMA kita bentuk, ya. Kalau udah kuliah mereka memilih jalannya sendiri. Jadi SMP ini yang harus kita arahkan, kita dampingi ya. SD itu perkenalan ya, pembibitan itu di TK. Kan kebetulan saya juga parenting juga ya, gitu ngisi parenting. Jadi mereka ini harus kita arahkan, kita jaga, kita arahkan ya. Karena memang masa-masa SMP ya, itu mereka mulai puber dan lain-lain. Dan berikutnya tentang korip itu yang akrab. Tapi kan saya bilang tadi bahwasanya ya kalau perempuan harus menjaga diri, jangan terlalu dekat dengan yang bukan mahramnya ya, yang tidak boleh gitu kan. Berinteraksi dengan lawan jenis laki-laki ya jangan terlalu dekat gitu kan. Itu yang harus dijaga ya. Itu korip ya. Jadi akrab boleh tapi jangan terlalu friendly, boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Ini kan di medsos juga, saya penggiat medsos juga. Jadi ramai juga kalau cewek terlalu friendly kan itu juga bukan berarti positif ya gitu kan. Itu banyak dikritik netizen ya. Friendly nggak seperti itu ya. Friendly ya biasa, ramah biasa aja, tapi menjaga diri. Dan berikutnya terakhir adalah sahul ya, orang yang suka menolong, mempermudah urusan orang lain, kata Nabi ya. Jadi kalau mempermudah orang lain, temennya nggak punya pulpen kita pinjemin, jangan sampai temennya nggak punya pulpen, kita punya pulpen 2 tapi nggak dipinjemin, biarin dimarahin guru. Itu jangan sampai ya. Jadi saya berharap ya menyampaikan itu, ajaran dari Nabi, menanamkan itu bermanfaat ya di momen Maulid Nabi. Ya. Dan saya mengarahkan mereka banyak artis yang baru muncul, konten kreator, influencer ya, penyanyi, aktor ya, atau public figure atau siapapun, tokoh, artis siapapun itu yang wajib kita idolakan yang utama adalah Nabi Muhammad SAW ya. Jangan orang lain, jangan manusia ya. Dalam artian selain manusia yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena yang bisa nolong kita hanya Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Kita mengidolakan manusia lain ya, siapapun itu ya, tidak bisa nolong kita di akhirat. Tidak bisa nolong kita di yaumil hisab. Yaumil akhir, yaumil qiyamah ya. Jadi yang bisa menolong ya hanya Nabi besar Muhammad SAW ya. Oleh karena itu, mari kita berselawat kepada Nabi dan mudah-mudahan kita semuanya di sini mendapatkan sahabat Nabi dan bisa mengikuti akhlak ya, akhlakul karimah dari yang diteladankan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti tadi ada 4 sifat ya Pak, ya. Atau 4 karakter yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak, terima kasih ya. Atas waktunya. Saya juga makasih. Saya mohon doakan saya selamat, doakan saya diberikan kelancaran rezeki, pekerjaan ya, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah ya. Diampuni dosanya oleh Allah. Terima kasih banyak ya. Baik, cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah meluangkan waktunya. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.